Ya, selamat datang kembali di Ruang Ganti. Ruang yang Di nanti kali ini kita sebelum kita buka kita Al-Fatihah dulu kali. kita Buskan gitu. Itu Ali Tahir. Itu Tahir. Jangan diikutin opening itu. Oke, kali ini kita kembali lagi di Ruang Ganti bersama Bang Alip juga di suasana yang biasa aja. Kali ini yang lagi rame bakalan kita bahas soal timnas Argentina, Bang, yang bakalan berkunjung ke Indonesia. Betul. Tepatnya ke GBK. GBK. Sebenarnya kita tahu nginepnya di mana, cuma nggak mau tahu aja. Tahu. Nggak boleh. Jadi udah rilis baru kemarin tuh. Baru semalam banget. Baru semalam banget. Lu yang ngeliat nggak? Gue berangkat. Harga tiketnya dimulai dari 600.000 Paling murah. Sampai 4,25. 4.250.000. 4.250.000. Menurut lu sendiri, Bang, harga tiket pertandingan sepak bola itu gimana, Bang? Murah apa kemahalan? Tapi ukurannya Argentina. Kalau orang ngebandingin dulu yang Belanda murah, kenapa sekarang mahal? Pertama, orang lupa itu ada namanya inflasi. Iya benar. Belanda tuh tahun berapa? Sekarang udah berapa tahun kemudian? Harga BBM Emang berapa sih Belanda dulu? Lupa, pokoknya lebih murah lah. Lebih murah jauh ya? Cuman kan ini sekarang yang pertama itu, yang kedua adalah juara dunia. Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022. Otomatis harganya pasti akan naik. Bukan harga tiketnya ya, harga pasaran mereka tuh pasti akan naik. Tim-tim yang mau datengin Argentina pun pasti akan lebih mahal biayanya. Dan itu udah wajar lah. Sama aja kalau misalnya lu mau ngedatengin Man City yang mau juara champion musim ini. Iya, benar. Ngalahin Inter kan kayaknya kan. Pasti dia lagi performanya lagi naik kan, pasti harganya naik. Pasti akan naik harganya. Dan apakah mahal ya tergantung lo aja, lu punya duit berapa gitu aja. Kalau Sebenarnya emang kenapa bisa bilang mahal karena nggak mampu. Kalau mampu kayaknya nggak bisa bisa. mahal, murah-murah aja. Kayak Kalau lu ngerasa mahal dan nggak pengen nonton, ya nggak usah nonton, nggak masalah, nggak usah ngutang-ngutang gitu. Cuma emang yang gue lihat, maksudnya walaupun nggak suka bola, banyak yang emang pengen nonton iya, nih, Bang. Teman gue yang nggak tahu bola pun udah, kalau lu nonton gue mau ikut beli ya gitu. Jadi orang-orang tuh Messi bukan gara-gara bolanya sebenarnya, gara-gara ada Messi-nya. Ada gitu Messi. loh. Jadi Karena itu yang maksudnya kayak duta bola dunia. Iya. Orang kan taunya bola ya. Messi, Orang-orang Ronaldo. umur sekarang pun taunya Messi, Ronaldo kan. Antara dua itu. Mungkin kalau zaman bokap gue dulu masih sekolah, mungkin yang taunya ya Pele, Maradona. Kalau mereka sini pasti akan nonton, sama-sama kayak gitu lah. Jadi ya mal atau enggak tergantung sudut pandang lu memandangnya sih. Mindset aja gitu. Kalau tanya gue apa menurut gue mahal atau enggak? Enggak sih. Menurut gue enggak. Wajar-wajar aja. Wajar segitu Wajar ya? segitu mah wajar banget. Apalagi yang lu tonton. Malah gue waktu itu ngeprediksinya sejutaan. Juta paling murah kan. Sejutaan. Ya di bawah sejuta tapi lumayan lah, 600.000 tuh. 600.000. Lu nonton dari tribun yang paling atas di GBK. Ya lu sasapin aja Kategori 3 tuh. Teropong tuh buat pemainnya. Iya boleh tuh. Tapi kalau menurut lu sendiri, Bang, ngelihat euforia maksudnya di pertandingan ini lawan Argentina, kira-kira bakalan penuh nggak? Maksudnya kan dibatasin tuh 60.000. Kira-kira bakalan habis terjual nggak? Kan Coldplay habis nih. Coldplay habis tuh tiketnya tuh. Kalau habis mending nonton ini aja dah, Ali Tahir dah. Sama-sama nyanyi kan tuh. Sama-sama nyanyi. Tapi apakah rame? Gue yakin rame sih. Gue yakin akan rame. Akan rame. Cuman apakah sold out atau enggak, gue nggak tahu. Tapi prediksi gue sih akan rame. Akan rame dan ya lu nggak akan bisa lagi nonton Messi main di Argentina lah gitu aja. Karena udah nggak ada lagi nih. Karena gue nggak yakin tahun depan Messi akan masih main di Argentina. Belum tentu Dan belum tentu akan kesini lagi. Iya. Ini adalah peluang terakhir lu nonton Messi di Indonesia. Mungkin bisa pas pensiun paling jadi brand ambassador apa, datang kayak Materazzi dan nih datang sini. Ya, ntar sore. Tapi udah nggak main. Udah nggak main, lu cuman datang tantangan doang. Iya, kalau ngeliat dia main udah nggak mungkin. Udah nggak bisa ngeliat dia main lagi. Iya, agak susah ya. Itu peluang terakhir lah buat lu nonton Messi main langsung. Belum lagi ntar selain Messi ada Di Maria kan, ada Angel Di Maria, ada De Paul, ada Martinez, ada kalau fans MU ada Garnacho. Jadi bagi gue sih ini kesempatan emas buat teman-teman yang emang suka bola dan pengen nonton Messi banget, datang dah. Iya.
Tapi jangan lu paksain. Kalau ada duit nonton, kalau enggak ya nggak usah. Ih, nggak usah di TV kan disiarin kan. Iya disiarin juga di TV. Apalagi kan. buat fans Barca ya kan, Messi banget kan pasti. Kan tahun depan Messi balik tuh katanya tuh. Kalau jadi. Mudah-mudahan. Kalau ada duit. Yaudah, iya juga sih. Ya kan? Bener. Gitu. Tapi selain Messi sebenarnya yang paling lu kan beda nih pasti kan, bukan Gua nggak Messi nonton kan yang gua. lu harapin. Gua nggak nonton gua. Kecewa gua nggak ada di bala gua. Kecewa gua. Ketika muncul nggak ada di bala gua nggak nonton. Berarti tahu kan dia fans apaan, Dybala deh nungguinnya. Juventus. Bukan dong. Itu sekarang AS Roma. Tapi selain itu kan banyak pemain-pemain muda juga nih, Bang, yang bakalan dibawa. Betul. Lu yang paling lu sorotin siapa? Pemain muda dari Argentina. Garnacho. Pengen lu lihat tuh. Gue pengen lihat. Karena kan gue tahu cara dia main di MU ya. Bahkan belum tahu cara dia main dari kita seperti apa gitu. Dan apakah si Scaloni ini bisa memoles Garnacho seperti si Ten Hag memoles Garnacho di MU gitu. Kalau nama-nama lain ya udah gue lebih pernah kalau menonton ya gue kan penasaran kayak pemain Di Maria, terus Enzo. Yang senior-senior ya? Iya yang udah peluang main lagi tuh udah kecil gitu loh. Kalau kayak Garnacho kan masih kemungkinan masih akan ada main lagi, lah. lagi. Terus penasaran lagi sama anaknya Simeone, anaknya Diego Simeone. Oh, siapa Giovanni. namanya? Giovanni. Simeone kan juga back ya? dipanggil kan, penyerang. Oh, penyerang. Dia kan satu pemain yang dipanggil sama Scaloni kan. Dia ada banyak bintang yang bisa lu lihat lah. Kalau nggak ada Messi ada yang lain, nggak ada Dybala ada yang lain. Tapi emang salah satunya yang paling itu banget Messi sih. Messi lah siapa? Ya kayak kalau nonton Portugal siapa yang nonton sih? Ronaldo. Siapa lagi? Bruno paling. Ya tapi Bruno Matos tapi. Waduh. Jauh banget. Ya paling itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut Boleh. soal Argentina yang memang lagi ramai dibicarakan di tanah air. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, selamat datang kembali di Ruang Ganti. Ruang yang Di nanti masih Argentina nih, Bang. masih Masih Argentina dan masih Messi. Messi. Dengan adanya Messi, menurut lu pendapat lu tentang di Indonesia dulu deh, Bang. Gimana? Gue sempet tanya ke beberapa temen gue yang fansnya Argentina. Messi. Oh, Argentina. Secara keseluruhan. Mereka ngomong, ya gue akan nonton. Dia akan saya nonton karena karena kan kalau ngomongin legenda Argentina kan yang bisa bawa juara kan ya Maradona sama Messi kan. Sama Messi. Maradona udah gak mungkin karena udah dipanggil sang pencipta. Al-Fatihah. Sisa Messi nih bagi fans Argentina itu satu hal yang harus kutonton karena Sejarah juga ya. iya dia yang bawa Argentina juara kan. Sama kayak kemarin mungkin Maradona ke Indonesia dan segala macam. Jadi maknanya memang ada di Messi gitu. Cuman ya yang perlu diingat lagi adalah Messi belum tentu main. Nah itu. Datang karena tapi belum tentu main. ada ininya ya, Bang ya, ada sejarahnya maksudnya Messi datang ke Asia nggak main. Pernah datang ke Singapura kan, nggak main. Malaysia. Pernah datang Malaysia nggak main. Cuma duduk di bangku Cuma cadangan. duduk ya. Sayang aja kalau udah datang ke sini terus nggak main. Cuman kan permasalahan dulu tuh kan lapangannya yang dipakai itu nggak sesuai dengan standar FIFA. Kurang menurut mereka tuh kurang empuk lah. Sedangkan yang FIFA yang GBK ini kan udah diverifikasi dan oleh orang AFA-nya, orang presidennya itu tuh udah bagus nih. Jadi kemungkinan besar dia akan main. Ya, karena waktu itu dari orang federasinya udah ngomong perfecto. Artinya apa, Pas guys? melihat GBK. Bagus, sempurna. Jadi peluangnya akan main, gue besar akan ya? main, tapi nggak tahu berapa lama ya. Mungkin menit 90 kali bermain. Buat teriak, buat rame-rame. Lebih baik gue yang main. Makan gaji buta dong dia dong. Bisa menit 90, kalau enggak emang Messi di bangku cadangan ya emang tiketnya dijual buat di pangku Messi itu yang 11 juta. Mahal-mahal doang ya. Tiket Coldplay. Tapi kalau lu ngelihat dari skuad yang dibawa nih, Bang. Kan ada tambahan juga tuh dari Brighton kan. Ya. Kemungkinan Yang terus satu gelandang dia. dari skuad yang ada menurut lu bakal menang telak enggak Argentina? Ya iyalah. Ya iyalah. Kenapa emang Bang skuad kita emang kurang nih, udah 10 orang pemain Naturalisasi yang main ya. di Yang luar dari negeri. ya. Ya pertama level kita Jauh. 100 lebih. Iya, peringkatnya. 149 lebih. Satu itu, yang kedua, meskipun Argentina itu yang dibawa adalah banyak tambahan yang nggak dipanggil dari dunia kemarin, tapi
core mereka tuh ya yang ada di Piala Dunia kemarin. Ya, kesini itu tuh. ada, ya maksudnya pemain-pemain yang emang lagi bagusnya kayak De Paul gitu, Iya, kan. Paul, terus si Di Maria masih dipanggil, Enzo masih dipanggil, masih ada Messi, Masih ada itu kipernya juga Emiliano Martinez. Martinez. Jadi kalau kita mau realistis ya Kalah banyak. Kalah. Kalah banyak harusnya ya. Enggak. Ya mau nggak mau. Tapi kan kita udah ada Jordi Amat nih. Sama Sandy Walsh yang Jordi Amat pernah lawan Messi. Sekali. 3 kali. Tiga kali. 2 apa 3 kali Ya, lah. tapi kan Jordi Amat nge-carry satu tim nggak susah juga. Beda ya? Beda. Karena Apalagi kan 4 pemain belakang baru kan juga masih belum pernah main bareng. Kalau mau main bareng benar. ya. Untuk Oke, yang Amat pertandingan sama Begut mungkin pernah satu tim pernah di AFF. Ya. Tapi kan saya ini nama sama si Sandy Walsh belum pernah. Itu kan yang masih kita bertanya kenapa mereka akan main atau enggak ya pakai 2 pemain lokal kayak Asnawi sama Arhan. Kalau STI berani ya. Ya kemungkinan paling dicobanya pas Palestina, Bang. Mungkin kalau lawan Palestina bagus mungkin akan udah bagus pakai lagi. Pakai lagi. Itu kemungkinannya sih. Kemungkinan besar. Cuman kan ya lawan Palestina itu menurut gue satu cara kita untuk ngambil poin nambah peringkat FIFA kan. Iya, harusnya. Harusnya kalau Argentina kita Karena udah Argentina mustahil kan. Kayak mutlak kalah ya, Bang. Iya, Nggak mungkin mutlak kayak kalah. Argentina kayak ngasal turun deh peringkat ntar. Argentina All Star masih mungkin. Yang Iya. main yang main kayak Messi Doro masih mungkin. Veron. Aduh. Gue mau nanggepin gak enak lagi. Ya tapi ya kalau kita ngelihat secara pemain ya jauh lah kita market Jauh ya? jauh banget. Ya kan lu dari lu gitu kan? Iya, jauh sih. Iya kan? Tapi ya kalau misalkan 11 pemain di belakang semua main bisa aja, Bang, 0-0. 11 Mourinho, taktik Mourinho. Ya nggak gitu juga. Kagak. Cuman gue menunggu seorang Sintayong sih. Sekuat Taktiknya. apa? Iya, sekuat apa dia bisa nahan gempuran Argentina. Benar. Ya kan? Karena Penasaran. karena kan dia kan pernah pernah ngalahin Jerman. Kan, Jerman. di Jepang Piala Dunia kemarin. Mm. Tapi ini Argentina yang dilawan ini. Beda nih. Beda. Dan pemainnya bukan pemain Jepang. Maksudnya secara kualitas juga di bawah Jepang kan kita kan. Terus Meskipun ada banyak pemain naturalisasi, tapi tetap aja kita di bawah Jepang. ya, terus yang Jepang, Korea. dong. Kok Jepang, Korea. Makanya gue bingung nih Makanya gue nunggu nih sekuat apa. Maksudnya kan mungkin ya kalau lu mikirnya, Sintayong kan udah tahu cara mainnya si Argentina. Tapi Argentina nggak tahu cara main Sintayong kan. Nah, itu tuh bisa menang kan Iya berarti. kan? Itu kemungkinan Bisa besar. menang. Caranya adalah ya udah WO aja kali 3-0 doang. Bisa tuh sebenarnya, Bang. Cuma emang kan nggak tahu ya susah. pemainnya. Pasti akan ya beda lah. Argentina yang dilawan. Marcelino bisa Marcelino. Marcelino kan dia mau nekel Messi katanya. Nah, jangan dong. biar nggak main. Jangan. Tapi kalau misalnya komposisinya kan hampir sama nih, Bang, Argentinanya maksudnya kayak yang Kurang lebih sama lah. Dunia. Cuma kan kita kan habis juara nih, Bang, SEA Games kan. Menurut lu bisa nggak sih ada kemungkinan cocokologi? Enggak, gue nggak paham kenapa. Beda ya? Yang main juga beda ya? Kenapa udah Yang main. juara dunia, Heeh. SEA Games Asia Tenggara nih. jauh. Kalau AFF oke lah. Senior. Ah, sama aja Asia Tenggara juga. Kagak. Oh, cuma senior ya, beda. Di kita Vietnam kagak lawan Duang Van Hao, kagak lawan Nguyen Quang Hai. Nguyen Quang Hai. Beda, tapi ya gue berharap kita nggak kalah telak aja lah. Nggak kalah telak ya? Nggak kalah telak aja. Ya 3-0 maksimal lah. 5 kalau nggak. Kebanyakan. 3 lah ya. 3 lah. 3-0. Pokoknya Messi harus dikantongin sama Asnawi. Kalau nggak pukulinnya nggak apa dah. Waduh, jangan dong. Maksudnya dia pensiun di Indonesia. Kagak lucu ya. jangan. Tapi nanti kita mau ngebahas yang lebih lanjutnya juga, Soal Bang. Indonesia nanti. Soal timnasnya nih, timnas Boleh. Indonesianya bakalan seperti apa lawan Argentina. Palestina juga kita mau bahas nggak usah? Nggak usah lah. Nggak usah. Terlalu biasa kan. Waduh. Seduh. Kita lawannya yang juara peringkat dunia 1 yang peringkat 1. Oke, mungkin nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang Di nanti-nanti. Oke, kita sudah memasuki segmen yang terakhir, Bang. betul. Yang dimana biasanya kita prediksi-prediksian di segmen terakhir. Menurut lu dengan yang kan udah diumumin nih, berapa sih 26 ya? 26. Untuk TC kan. Tapi gua nggak tahu yang bakalan emang di bawah tuh. Mungkin di bawah Kemungkinan semua sih. di bawah semua kan kalau FIFA Matchday itu biasanya kan bebas karena nggak ada
batasan berapa? Ada, tetap ada Emang skill, tetap ada? ada skill. Nggak boleh 300 gitu ya? Wah, lu. Gila lo 300. Kata lu nggak ada batasan. Human trafficking apa lu? Mau ngejual lo TKI? Kali Liga 3 semua main. Kagak dong, gila dong. Iya, pokoknya kan udah diumumin nih 26 ya kalau nggak salah. 26 pemain di situ di mana ada 10 pemain abroad juga kan. Pemain yang main di luar negeri terus Plus ada beberapa pemain naturalisasi yang udah resmi jadi WNI. Menurut lo, gue balikin dulu nih. Di antara pemain-pemain yang itu, yang ada, siapa yang menurut lo nggak layak dipanggil? Aduh, berat nih. Lo baru netizen lo. Berat nih. Kalau menurut gue mungkin gue juga netizen juga setuju kayaknya sama gue. Siapa ya? Witan sih menurut gue. Menurut gue Witan. Karena kayaknya harusnya diistirahatin dulu sih Bang, kayak berturut-turut tuh berapa kali dipanggil masih sama, Masih kurang. masih underperform juga. Kalau taruhlah kita nggak dipanggil, siapa penggantinya? Yang posisinya sama. Enggak, Sananta sih. Kalau nggak Fajar. Kalau menurut gue, Fajar Fatur Rahman. Kalau nggak Sananta. Berarti keputusan Egy nggak dipanggil bener? Bener, Bener. menurut gue. Kalau Sananta nggak dipanggil, bener nggak? Sananta nggak dipanggil salah. Harusnya dipanggil aja. Harusnya. Berarti kalau Sananta dipanggil harus dicoret? Witan. Kan beda posisi. Ya udah nggak apa-apa sih. Ini kalau posisinya sama, penyerang. Soalnya si Rafael Struik tuh bisa ke kiri bang. Jadi menurut gue Sananta tuh bisa di tengah tetap sama Dede, Dimas Derajat, asik. Berarti penyerang tengahnya ntar Penyerang tengahnya Dimas Derajat. bukan Rafael. Bukan, masa dia tiba-tiba hipnotis. Rami Rafael. Tatap mata Ojan gitu Bukan, dong. enggak. Tapi menurut lu siapa yang nggak layak? Gua, Nggak boleh sama. yo enggak ada. Kan ini kemarin kita udah ngobrol. Kita sama keputusannya nih, Iya, sama. Witan. Bener kan tapi betul, gua? Betul. Kalau pemain yang apa ya? Yang harusnya masuk. Yang ada di squad, yang ada di squad tapi lu kaget kok dia ada gitu. Kok dia ada gitu? Bagus, layak tapi kok berani manggil dia gitu. Nggak ada sih gua. Kalau gua, Siapa? Hernando. Kenapa Nadeo dicoret. Nado dicoret? Gue emang Menurut lu emang layak? kalau menurut gue emang layak Hernando sih menurut gue. Menurut lu emang layak? Karena kalau gue ngeliatnya performa yang paling terdekatnya Bang Nadeo lagi underperform. Kalau Reza Arya Reza bagus bagus. menurut gue. Berarti kipernya emang 3-3 udah pas. Udah Sahrul pengalamannya sih kan udah beberapa kali emang dibawa mesin Sintayong kan. Cuma emang kalau dari segi postur sih emang enggak ya Bang ya. Iya. Dua itu ya. Iya. Sahrul doang paling oke lah. Iya si Hernando untuk ukuran kiper emang kurang tinggi, tapi refleks dia bagus. Nah itu dia. Lompat-lompatannya juga tinggi kan. Makanya jadi kayak menurut gue masih layak cuma memang kalau melihat fisik atau postur tuh buat kiper Nadeo masih oke, masih lebih oke sih Bang. Menarik. Kalau Kambuaya dipanggil kan tuh? Kambuaya dipanggil. Menurut gue memang mungkin Sintayong masih penasaran kali Bang ya underperform. Dia maksudnya masih bisa kali buat Ngebaikin lah. Iya ngebalikin lagi. Mungkin ya Witan aja bisa Bang apalagi Kambuaya mungkin. Tapi emang aneh sih Witan tuh kalau di level yang nggak dipegang sama Sintayong, dia kurang. Witan. Tapi kalau udah main buat timnas, lambatnya dipegang sama Sintayong, dia bagus. Mungkin emang cara mainnya Tapi Sintayong waktu sama Witan. AFF enggak Bang. Ya kemarin ya? Iya. Gue nonton tuh langsung tuh. Yang depan gawang, inget gak sih lu yang depan gawang? Oh iya. Yang gak ada kiper. Nggak ada kiper. Nah itu. Iya, benar juga ya. Itu. Berarti kenapa harus dipanggil ya? Kenapa? Jadi mungkin emang Witan harus punya sentuhan-sentuhan hangat lagi kali ya dari Tom Asdol. Oh iya. mungkin Iya. dari Tom Asdol untuk mengasah ketajamannya lagi di timnas. Betul. Tapi masih dipanggil lagi jadi yang nggak mungkin jadi nggak dapet sentuhan hangat lagi dari Tom Asdol. Betul, sentuhan dingin ya? Dipanggil lagi kan sama Sintayong. Tapi kalau menurut tuh pemain abroad dan naturalisasi gimana nih? Yang dipanggil sama Sintayong maksudnya bakalan gimana? Karena kan mereka udah punya pengalaman di Eropa, Bang. Gue penasaran sama dua pemain yang baru panggil. Saini sama Bukan, Sandi. Rafael sama Ivar. Oh, sama Ivar. Kalau Saini sama Sandy Walsh, mereka udah main di tim utama kan? Di tim utama Udah kalau nggak diragukan lah ya. kalau Dortmund ini kan setahu gue masih di Klub Liga 2 juga. klub yang Liga Liga 2. 2 juga ya. Sama ini kan masih tim muda kan? Iya, Jong Utrecht. Iya kan, Jong Utrecht sama belum masuk ke level kompetisi yang beneran gitu loh maksudnya. Ado Den Haag. Kan. Si Jadi Rafael. gue masih nunggu, bukan meragukan tapi lebih ke nunggu sih. Gimana nih? Oh, dipanggil kayak gitu. Apa yang buat Sintayong langsung memanggil dua pemain ini gitu.
Sebenarnya kan emang targetnya waktu itu kan buat U20 kan Piala Dunia. Piala Dunia, cuman kan nggak jadi. Tiba-tiba masuk senior nih. Betul, makanya. Berarti kan memang Sintayong emang memproyeksikan buat jangka panjang. Heeh. Tapi gue masih menunggu aja Apakah ini kecepatan gitu-gitu ya? kenapa nggak tunggu dulu aja gitu atau Kenapa gimana? nggak buat AFF U23 aja? Oh iya tahun depan, bulan Tapi ini kan ya? Bulan depan ya? ada polemik di mana kan yang megang Indra Sapri, Bang. Kemungkinan kan nggak naturalisasi enggak ya? Enggak, masih kan dia kemarin juga mau manggil Bagot kan, cuman Bagot kan nggak dilepas sama klubnya. Jadi Boleh. masih ada kemungkinan kalau Indra Sapri pakai Masih. mereka tuh. Masih, tapi buat apa kalau kata gua? Udah 3 doang, ngapain kalau senior baru panggil main dari luar negeri. Ya, jadi mungkin emang ini bakalan jadi proyeksinya emang Sintayong aja ya. Iya. Kemungkinan. Betul. Tapi kalau dari yang maksudnya kalau gue udah pernah ngeliat Ivar Jenner sih, Bang. Maksudnya kan waktu itu pernah dimainin juga kan. Lumayan sih. Yang U20 ya? U20, lumayan. Sama Rafael juga lumayan. Tapi kayaknya bakalan tetap Dimas Derajat, Bang. Di Yang depan. utama. Iya. Iya nggak sih? Iya, karena udah nyetel kan, udah tahu cara main Sintayong kan. Cuma emang Dimas Derajat abis cedera agak Nah, agak limpung kan. agak goyang nih. Iya, makanya sempat digantiin juga kan sama Sananta kan waktu cedera itu kan. Ya semoga sih gue berharap si Dimas Derajat bisa balik ke performa aslinya lah. Iya. Karena kita udah nggak punya penyerang lokal lagi nih yang bagus nih. Ini udah caur nih. Iya nih, udah caur, nggak ada Sananta lagi kan pusing kita nih. Iya. Nyerang ini. Ya mudah-mudahan kita bisa menahan Argentina Betul. dengan baik lah ya. Nggak perlu kalah kalah nggak apa-apa, tapi jangan telak-telak banget lah. Jangan telak-telak banget. Nah itu dia tadi pembahasan kita soal Argentina yang akan segera berkunjung ke Indonesia. Pada 19 Juni 2023. hari Hari Raya. Aduh. Iya, hari Senin dong. Hari Senin itu kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa war tiketnya. tanggal 5 besok. Tanggal 5, 6, 7. Khusus buat pengguna bank tertentu itu. Bank tertentu itu. Jadi jangan lupa saksikan terus Ruang Ganti episode-episode selanjutnya. Kalau punya kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Saksikan terus Ruang Ganti episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Kok jangan kemana-mana lagi sih? Udah dong. Oh, ya. Oke, sampai jumpa. Bang Alip, Oi, lu tahu nggak sih kalau misalkan tanggal 2 November kemarin Kominfo udah menghentikan siaran TV analog dan di beberapa wilayah Indonesia. terus gue kalau TV gimana? Kalau lu mau nonton TV tetap bisa sebenarnya, cuma sekarang siaran TV analog itu udah beralih ke TV digital. Jadi lu misalkan punya atau ketemu sanak saudara nih, lu kasih tahu nih kalau TV analog ini udah beralih nih ke digital. Bedanya emang apaan? Kalau bedanya dari TV analog dan juga TV digital, ya TV digital ini lebih bersih, lebih jernih, terus siarannya juga lebih banyak. Canggih. Jadi lu harus pakai, Bang. Emang udah? Udah kalau gua. Serius? Serius gua. Aku belum nih. Berarti kalau misalkan itu lu harus beralih dan kalau misalkan udah makin TV digital jangan lupa saksikan Smile TV.